Terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk ke dalam Zoom. Ya, terima kasih telah bergabung di pelatihan Nagara Lab. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan tentang Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam bidang perencanaan wilayah dan kota menggunakan software Expert Choice. Pada kesempatan kali ini, pelatihan akan dibawa oleh Saudara Iqbal Kamarudin dan saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isat Rajana. Pertama, saya perkenalkan dulu pemateri kita. Beliau bernama Iqbal Kamarudin STMPWK. Beliau adalah lulusan sarjana dari Teknik PWK Universitas Hasanuddin dan program magister dari Institut Teknologi Bandung dalam program studi magister perencanaan wilayah dan kota. Seperti yang teman-teman lihat di layar, beliau sudah memiliki lumayan banyak pengalaman kerja sebagai ketua tim, analis, mapper, dan lain-lain. Beliau juga terlibat dalam banyak program penelitian yang dilaksanakan oleh Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin. Ya, mungkin nggak usah terlalu lama, kita langsung masuk saja ke materi. Saya persilahkan kepada Saudara Iqbal Kamarudin untuk mengambil alih. Silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman. Terima kasih ya moderator Reja Prajana. Perkenalkan teman-teman, saya Iqbal Kamarudin. Seperti yang dijelaskan, saya juga bergerak dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Kebetulan kita di Nagara itu ada pelatihan terkait dengan analytical hierarchy process atau AHP. Nah, terutamanya AHP ini itu tuh analisis yang sebenarnya dalam penggunaannya hampir digunakan di semua aspek gitu atau di hampir seluruh bidang keilmuan itu selalu digunakan. Kenapa dia selalu digunakan analytical hierarchy proses ini? Itu karena satu, eh, faktor atau variabel atau kriteria dalam penelitian-penelitian tertentu itu tidak pernah setara. Dia pasti berhierarki. Nah, fungsi dari analytical hierarchy proses ini atau AHP ini itu terutamanya adalah untuk mengetahui hierarki dari faktor, variabel, dan kriteria yang akan kita gunakan gitu. Kira-kira itu pengantarnya teman-teman ya. Jadi intinya hari ini kita akan belajar tentang AHP, terus kemudian bagaimana penerapannya dalam dunia kepwk-an, terus kemudian nanti kita ada sedikit praktik terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi Expert Choice dan kemudian hasil AHP ini nanti ke depannya bisa digunakan untuk apa sih kalau dalam bidang perencanaan wilayah dan kota gitu. Next. Oh, bisa dipencet ya.
yang mana? Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, AHP ini sebenarnya sudah lama sekali ditemukan, dan penemu pertamanya itu Thomas Elsati. Jadi kalau teman-teman yang seringkali menggunakan analisis-analisis yang sifatnya hierarki begitu, entah itu Delphi, AHP dan semacamnya, pasti mestinya sangat kenal sekali dengan yang namanya Thomas Elsati ini. Jadi Thomas Elsati ini itu orang Amerika Serikat, dan dia temukan formula atau rumus untuk bagaimana caranya mengkuantitatifkan sesuatu atau persepsi yang bersifat kualitatif begitu. Dan itu ditemukan pada tahun 1970, 70-an sekitar tahun itulah. Nah, lengkapnya katanya Thomas Elsati, AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang terhadap apa yang dipersepsikannya. Wow, agak berat ya bahasanya. Nanti kita coba sederhanakan. Nah, katanya suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan dalam klaster-klasternya, kemudian diatur menjadi suatu bentuk yang berhierarki begitu. Jadi ada beberapa faktor misalnya dalam penelitian kita atau beberapa variabel dalam penelitian kita. Taruh misalnya kita meneliti tentang A gitu. Nah, si A ini tentu memiliki variabel yang terikat dan bebas begitu. Nah, variabel-variabel yang ada ini itu tidak pernah setara teman-teman dalam mempengaruhi si hasil akhir dari penelitian kita atau temuan kita. Variabel atau faktor itu pasti berhierarki. Nah, hierarki inilah yang kemudian dicoba untuk Thomas Elsati, bagaimana cara menangkap persepsi para pakar atau ahli di bidang tertentu untuk dapat persepsi itu dikalkulasikan ke dalam sebuah desain rumus tertentu sehingga menghasilkan angka tertentu yang mewakili persepsi dari pakar itu begitu. Nah, untuk lebih mudahnya saya kasih contoh saja lah. Nah, contoh yang akan saya bawa di sini itu terkait dengan misal, karena tadi ya kita berbicara soal perencanaan wilayah dan kota. Jadi studi kasusnya kita langsung saja ke perencanaan wilayah kota. Nah, di sini saya ambil studi kasus terkait dengan misal nih kita ingin meneliti, terus kemudian judulnya adalah penentuan titik potensial RTH. Terus pertanyaan berikutnya adalah kira-kira faktor apa saja ya yang mempengaruhi ketika kita ingin menentukan titik potensial RTH dari suatu kawasan atau suatu kota atau suatu wilayah tertentu begitu. Nah, berdasarkan kajian literatur kita, ternyata kita dapati bahwa yang mempengaruhi titik potensial untuk menentukan RTH itu diantaranya kawasan permukiman, terus kemudian kepadatan penduduk, pusat-pusat kegiatan, aksesibilitas, dan terutamanya adalah ketersediaan lahan. Nah, perbedaannya AHP dengan misalnya kalau teman-teman pakai Delphi, pernah pakai Delphi, jadi Delphi dan AHP ini seringkali digunakan berbarengan gitu teman-teman, atau di choice salah satunya. Nah, kalau di Delphi itu kita mencari faktor. Jadi kita nggak tahu nih, kalau kita mau menentukan titik potensial RTH, itu variabelnya atau faktornya apa saja. Kita belum tahu. Nah, itu untuk cari tahu faktornya apa saja, itu pakai Delphi. Nah, bedanya Delphi dengan AHP faktornya sudah diketahui, hanya saja faktor yang kita dapati ini tidak kita tahu bagaimana hierarki variabel atau hierarki faktornya begitu. Nah, fungsinya AHP adalah memberikan gambaran jelas atau angka tertentu yang bernilai 0, begitu, dan yang tertinggi adalah 1. Untuk kemudian angka itu mewakili persepsi dari pakar-pakar yang kita wawancarai atau yang kita minta tolongi untuk isikan kuesioner kita begitu. Intinya kesimpulannya bahwa Delphi itu dia tidak kita mencari faktor, terus kemudian si AHP adalah kita mencoba untuk
menghierarkikan faktor-faktor yang telah kita dapat gitu. Nah, lanjut ya. Ini coba Tuan Diwijaya. Nah, dihapus, mantap. Oke, kita lanjut. Nah, dalam penentuan titik potensial RTH, eh, intinya AHP gini teman-teman. AHP itu mesti pakar yang diwawancarai. Jadi apa? Makanya nama aplikasinya juga namanya tuh expert choice. Jadi pilihan dari pakar gitu lah. Maksudnya AHP ini bobot atau variabel tertentu, faktor yang kita gunakan dalam analis AHP ini mesti di apa namanya dijudge, diambil persepsinya itu berdasarkan orang-orang yang benar-benar paham terhadap apa yang sedang kita teliti gitu. Makanya dalam prosesnya AHP seringkali yang kita mintai untuk mengisi kuesioner adalah ahli gitu atau orang yang memang pakar di bidangnya. Sebagai contoh teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman sebenarnya yang dari Nagara. Saya juga bingung mau isi siapa. Jadi ya kita seolah-olah saja lah ya. Teman-teman dari Nagara ini itu merupakan pakar-pakar atau ahli di bidang-bidang tertentu gitu. Nah, misal ahli permukiman, perumahan permukiman misalnya teman saya Albab. Nah, karena tadi Albab dipengaruhi oleh apa namanya keahliannya, keilmuannya dia, terus kemudian experience-nya dia selama dia meneliti, karena dia fokusnya adalah perumahan permukiman, pasti dan tentu akan sangat mempengaruhi apa persepsi dia terhadap ketika dia ingin merencanakan ruang terbuka hijau. Jadi kalau di sini Alba bilang kalau saya sih ketersediaan lahan dan kedekatannya dengan kawasan pemukiman gitu. Jadi dari yang 5 variabel tadi ya. Yang dari 5 variabel tadi itu pasti ada variabel yang masing-masing ahli ini itu adalah variabel yang dominan di antara variabel yang lainnya. Nah, kalau misal kayak ahli perumahan permukiman tadi, variabel yang paling dominan bagi dia adalah perumahan permukiman. Nah, terus kemudian misal ahli perencanaan perkotaan. Sepertinya ketersediaan lahan dan tingkat aksesibilitas deh yang lebih tinggi daripada faktor yang lainnya. Nah, gitu pun misal dari apa ahli psikologi misalnya. Ahli psikologi mungkin punya pandangan yang lain lagi ketika ingin merencanakan suatu titik potensial ruang terbuka hijau. Persepsi yang dia berikan adalah kedekatannya dengan pusat-pusat aktivitas seperti kawasan perkantoran. Setelah kita wawancarai ternyata kenapa ya kawasan perkantoran penting untuk dekat dengan ruang terbuka hijau? Ternyata bagi ahli psikologi katanya orang yang pulang dari kantor itu butuh tempat untuk refreshing, relaksasi begitu. Jadi ketika selesai ngantor terus kemudian sebelum pulang ke rumah dia bisa refreshing dulu di ruang publik atau RTH di sekitar kantorannya dia terus kemudian melanjutkan pulang ke rumah begitu. Nah, persepsi-persepsi inilah yang kemudian dicoba untuk ditangkap oleh si analisis AHP ini dan kemudian dikuantitatifkan. Nah, semua yang dikatakan oleh ahli-ahli ini itu adalah sesuatu yang bersifat kualitatif, teman-teman. Dia berbentuk narasi. Nah, bagaimana narasi atau pikiran si ahli-ahli ini itu ditransformasi ke dalam bentuk yang kuantitatif berupa range angka begitu. Nah, AHP berfungsi di sana. Nah, ini juga ada salah satu teman kita eh, kebetulan teman-teman yang satu ini lulus dosen di Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah, jadi di teman-teman negara ini sudah ada satu dosen yang membackup kita dalam hal-hal tadi analisis, riset dan segala macamnya. Nah, ini pun sebenarnya bagian dari ide-ide yang kita kembangkan dalam rangka supaya apapun yang kita dapat di negara ke depannya itu dapat kita share ke halayak umum begitu. Dapat kita transfer ilmu yang kita dapat kita dari dunia kerja terus kemudian ditransfer ke mahasiswa atau teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya begitu di profesi yang sebidang. Nah, kalau katanya teman saya ini yang barusan lulus dosen, alhamdulillah gitu. Katanya ketersediaan lahan dan kalau versinya dia adalah ketersediaan lahan. Jadi ketersediaan lahan itu merupakan hal yang paling signifikan lah atau yang paling tinggi faktor yang mempengaruhi untuk penentuan titik potensial begitu. Dan kalau berdasarkan neighborhood model sih mestinya kepadatan penduduk. Nah, ini jawaban-jawaban yang memang rumus-rumus dari dosen begitu biasanya. Makanya ada kepadatan penduduk kalau versinya dia. Nah, kepadatan penduduk ini kan memang ada NSPM-nya ya. Misalnya standar kalau 1.000 penduduk itu mesti ada berapa RTH atau berapa luasan RTH-nya atau
kalau penduduknya itu sudah mencapai angka sekian, itu mestinya luasan RTH-nya sudah sekian dan posisinya ada di sini gitu. Nah, itu NSPM. Nah, terus ini ada teman kita apa ahli dari segala ahli ini. Waduh, dia enggak bicara. Dia masih titik-titik, guys. Nah, kalau dari si ahli segala ahli ini kepalanya udah masuk. Terlalu kualitatif jawaban korang katanya dia. Kita butuh mengkuantitatifkan faktor-faktornya agar lebih mudah diukur. Nah, inilah sebenarnya jawaban yang paling konkret untuk menjawab apa namanya pendapat-pendapat dari berbagai macam ahli yang kita wawancarai. Jadi persepsi ini kan sebenarnya sangat luas ya dan sangat kompleks. Dan untuk menyederhanakannya, kita butuh persepsi ini dikuantitatifkan. Nah, makanya kalau dari teman saya yang ahli segala ahli ini bilang, apa namanya, terlalu ribet kalau kita mencoba untuk menghasilkan sebuah kesimpulan baru dari hasil narasi-narasi beberapa ahli ini. Begitu. Makanya dia bilang kita butuh mengkuantitatifkan faktor-faktor agar lebih mudah diukur. Nah, poinnya adalah lebih mudah diukur. Waduh, kepalanya ketinggalan, teman-teman. Udah masuk. Nah, lebih mudah diukur poinnya adalah bahwa agar dia mudah diukur itu kita butuh mentransformasi yang kualitatif menjadi kuantitatif. Dalam proses transformasinya kita butuh sebuah rumus, kita butuh sebuah model kalkulator yang bisa mentransformasi bahasa-bahasa tadi. Nah, Thomas Elsaty menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan sebuah analisis yang disebut dengan analytical hierarchy process atau AHP begitu. Waduh, kepalanya jatuh ke bawah lagi. Jadi nih sederhananya tuh diagramnya seperti ini. Kalau biar lebih mudah dipahami ya. Jadi kan tadi tuh ada 4 orang ahli yang diwawancarai oleh ahli segala ahli tadi untuk kemudian ditransformasi bahasa yang kualitatif tadi itu ke dalam bentuk kuantitatif yang range-nya kalau katanya si Thomas Elsaty itu dari 1 hingga 9 gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana rumus kalkulatornya? Bagaimana cara mentransformasikannya begitu? Nah, nih rumus yang dikasih sama si Thomas Elsaty. Kira-kira rumusnya itu seperti itu. Ada CI, rasio penyimpangan, deviasi, konsistensi, terus kemudian nilai eigen terbesar dari matriks berordo N, orde matriks, dan bla blanya. Intinya adalah AHP sangat kompleks rumusnya, ada yang dikerjakan secara manual, dan ada yang alhamdulillahnya itu sudah otomatis. Jadi seluruh model atau rumus-rumus kalkulator dari analitik hierarki proses ini, AHP ini, itu sudah dikembangkan oleh seorang profesor, yang bernama Ernest H. Foreman. Jadi dia bilang, I have a simple way in order to be more understanding without manual calculation. Nah, dia mencoba untuk mentransformasikan isi kepala dari si Thomas Elsaty ini terus kemudian dideploy ke dalam sebuah bentuk aplikasi yang lebih efisien dan lebih friendly lah digunakan oleh orang-orang yang taruhlah misalnya sulit sekali untuk memahami rumus misalnya atau tidak punya kemampuan Excel misalnya atau ini rumusnya terlalu kompleks begitu. Nah, dia mencoba untuk mendeploy sebuah aplikasi di mana orang-orang yang seperti kita yang ingin praktis penggunaannya itu dapat menggunakan AHP dengan lebih efisien begitu. Nah, Ernest ini merupakan profesor of Education Science dari George Washington University dan terutamanya beliau adalah co-founder of Expert Choice, aplikasi yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, nih muncul dari kepalanya si Ernest ini sebuah aplikasi yang bernama Expert Choice. Makanya tagline dari Expert Choice ini for collaborative decision making gitu. Nah, semua rumus itu ke-insert tuh di dalam aplikasi ini. Ke dalam aplikasi Expert Choice ini. Gitu. Nah, next kira-kira teman-teman beginilah tampilan awal dari si Expert Choice itu.
Kalau teman-teman buka expert choice, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, tadi saya coba untuk apa namanya merumuskan kira-kira baiknya bagaimana ya, sembari saya jelaskan, terus kemudian kita apa namanya tutorial penggunaan expert choice-nya, ataukah selesaikan dulu semua presentasinya terus kemudian kita jalankan expert choice-nya. Dan kemudian setelah saya pikir-pikir, yang lebih efisien teman-teman adalah kita sambil saya jalankan presentasinya sambil kita buka expert choice-nya gitu. Sebelumnya kira-kira sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak ada mungkin saya yang bertanya. Oh, enggak. Ini bukan kelas anu, teman-teman, bukan kelas ini, universitas. Jadi kita sambil tutorial ya. Jadi teman-teman bisa buka aplikasinya teman-teman, Expert Choice. Terus kemudian eh, apa? Sudah tahu cara bukanya teman-teman ya. Saya ulang dari awal saja supaya teman-teman bisa ikuti. Jadi expert choice ini saya punya, ini yang sudah saya apa namanya saya isi. Terus kemudian cara membukanya teman-teman ya. Oke, ini saya close. Jadi ini dia teman-teman. Expert choice itu kekurangannya adalah ada yang berbayar dan ada yang nge-crack. Kekurangan dari yang nge-crack adalah kita harus mengganti tahunnya ke tahun 2015 setiap kali aplikasi ini ingin kita gunakan. Itu kekurangannya. Kenapa harus diganti ke tahun 2015? Karena kalau di atas tahun 2015, crack-nya sudah expired. Kalau dia expired, itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi, kita harus mengganti tanggalnya ke, nih, kalau apa namanya teman-teman kan ada tutorialnya tuh yang saya kirim di Drive. Kalau dinonton tutorialnya mestinya sudah paham bagaimana cara membukanya. Nah, kekurangannya adalah, ini kita harus klik kanan dulu di sini nih, di tanggal, terus pilih yang adjust date and time-nya, terus kemudian kita ganti ini set time otomatisnya sama set time zone otomatisnya itu harus dimatiin teman-teman. Tapi sebelum teman-teman matikan, itu pastiin ya, pastikan setelah diklik terus masuk, itu tanggalnya atau tahunnya itu harus dikembalikan lagi di apa namanya di set otomatis ini harus dinyalain lagi gitu. Yang penting udah masuk aja harus dinyalain lagi. Kenapa harus dinyalain lagi? Supaya teman-teman tidak disconnect. Soalnya kalau di Windows yang sekarang teman-teman apa namanya ngerubah si tahunnya ini tidak otomatis, jaringan internetnya itu tidak akan bisa connect gitu. Oke, sebagai contoh ya, ini intinya gini, nanti kita ketemunya pas dia tuh udah di dalam ya teman-teman. Kita udah klik siapa namanya si aplikasinya itu. Problemnya adalah mungkin barangkali juga saya akan disconnect. Saya nggak tahu kalau cepat masuknya dia nggak akan disconnect. Cuma kalau lambat kita gerakannya, kemungkinan besar kita akan disconnect dari Zoom ini dulu gitu. Karena tadi dia nggak bisa connect kalau tahunnya kita rubah, nggak otomatis gitu. Masih connect nggak Bang? Situ. Nah, kalau sudah dirubah tadi itu teman-temannya di 2015, ini kan, itu sudah saya rubah. Yang jelas di tahun 2015. Terus kemudian klik export choice-nya. Masih ya, connect. Oke. Klik export choice-nya, terus kemudian terbuka seperti ini. Setelah terbuka seperti ini, itu udah bisa dikembalikan. Yang penting dia kebuka aja. Set time-nya yang otomatis tadi itu dinyalain kembali. Nah, udah. Nah, ini udah connect lagi gitu. Nah, sambil tunggu teman-teman yang lainnya, kira-kira ya 1 menitan lah ya. Mana tahu ada yang sementara lagi buka aplikasinya gitu. Kita sambil tunggu ya.
Di jam 2.29 kali ya, kita lanjut ya. Atau kalau misalnya teman-teman ada kendala, terus kemudian malu buat muncul suaranya di chat aja. Oke, ini sudah 1 menit lebih lah ya. Saya anggap semua sudah masuk begitu di expert choice-nya. Terus kalau pertama kali teman-teman buka expert choice, pasti posisinya tuh ada di sini, open existing model. Nah, itu kita ganti. Itu kita ganti ke create new model. Terus pilih yang direct. Terus kemudian kalau sudah tinggal klik OK. Nah, terus kemudian pilih folder di mana teman-teman ingin apa namanya? Mendownload si mendownload lagi menyimpan si filenya itu. Misal contoh di sini. AHP tutorial misalnya. Ini jangan lupa diklik ini ya, diketik ini ya. Itu nggak bisa ke save kalau kalau nggak diketik namanya, file name-nya. Terus kalau sudah tinggal pencet open. Terus kemudian tunggu. Terus kemudian ini goal description-nya. Apa sih goal kita untuk kita menggunakan si expert choice ini, apa tujuannya kita gitu? Apa yang ingin kita tahu dari si expert choice ini? Apa yang ingin dikeluarkan dari expert choice ini yang kita harapkan begitu? Nah, kayak misal tadi karena studi kasus kita RTH ya, jadi kita lanjut aja tuh studi kasusnya sampai kemudian nanti hasilnya seperti apa. Jadi di sini saya tulis saja bobot bobot gitu, bobot variabel RTH, tapi ya bobot RTH saja lah. Saya kasih nama ya. Terus kemudian oke. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi ketika teman-teman sudah masuk, itu dia akan seperti ini teman-teman. Apa? Goal, bobot, RTH. Nah, kalau sudah sampai di sini, itu saya minimize dulu ya. Kita masuk kembali ke presentasinya. Nah, jadi kira-kira kan tadi seperti ini ya tampilannya. Setelah dia apa namanya? Setelah kita input si goals-nya itu. Nah, kemudian, nah ini eh, bentukan kuesionernya teman-teman. Jadi kuesioner AHP itu berbeda bentukannya dengan kuesioner konvensional. Konvensional dalam artian yang biasa teman-teman lihat atau biasa teman-teman gunakan. Jadi AHP kan pada prinsipnya sebenarnya adalah mencoba untuk mengcompare variabel yang satu atau faktor yang satu atau kriteria yang satu dengan kriteria yang lainnya gitu. Makanya dalam model apa namanya kuesionernya dia itu bentukannya seperti ini. Jadi saya coba jelaskan dulu apa namanya model kuesionernya. Jadi di sini ya ada nama, terus kemudian jabatan. Kenapa kemudian jabatan itu harus ada? Karena tadi ini memvalidasi bahwa dia adalah seorang expert gitu. Dia expert di bidangnya yang mengisi kuesioner kita. Dan itu sering kali ditanyakan teman-teman kalau kita ujian. Ketika kita menggunakan AHP pasti ditanya, pasti diminta lampirannya mau lihat lampirannya dong, lampirannya expertnya siapa saja yang diwawancarai gitu. Nah makanya jabatan atau bidang tertentu keahliannya dia harus disertakan gitu. Nah di sini definisi tiap nilai. Nah kalau tadi di apa namanya di diagram yang saya perlihatkan tadi itu bagaimana cara mentransformasi apa namanya yang kualitatif ke kuantitatif itu menggunakan range angka 1 sampai 9. Nah, inilah yang dimaksud dengan range 1 sampai 9 itu gitu. Nah, nilai 1 itu kedua elemen sama penting. Kedua elemen maksudnya kedua kriteria itu sama-sama penting. Nih, kita bisa lihat nih yang di bawah nih kriteria A dan kriteria B. Kriteria A misalnya tadi apa? Ketersediaan lahan. Terus kemudian kriteria B-nya adalah kawasan permukiman. Nah, sebagai contoh misalnya,
Kalau misalnya kriteria A si apa namanya permukiman ini kita anggap lebih kriteria A penggunaan lahan ini kita anggap lebih lebih penting daripada si kriteria B si kawasan permukiman, maka mestinya X-nya atau silangannya itu larinya ke kiri bukan ke kanan gitu penempatannya. Tapi kalau kita anggap kriteria A dan kriteria B ini punya bobot atau nilai yang sama pentingnya, maka nilainya 1. Makanya di sini kedua elemen sama penting kalau angkanya 1. Kalau 3, elemen yang 1 sedikit lebih penting dibandingkan elemen yang lain. Fungsi 2-nya ada di mana? Fungsi nilai 2-nya adalah ketika si responden atau si expert agak ragu nih antara apakah dia sama pentingnya atau dia sedikit lebih penting. Maka angka yang dia pilih itu adalah angka 2. Angka yang berada pada angka 1 dan 3 gitu. Pokoknya nilai 2, 4, 6, dan 8 itu nilai-nilai kompromi di antara dua nilai yang berdekatan. Gitu. Nomor nilai 5 itu elemen yang 1 lebih penting dibandingkan elemen yang lain. Terus kemudian nomor 7 elemen yang 1 sangat penting dibandingkan elemen yang lain. Nomor 9 elemen yang 1 mutlak lebih penting dibandingkan elemen yang lain. Begitu seterusnya. Kira-kira ini tampilan awal dari si kuesionernya. Nah, kita next ya. Nah, beginilah model kuesionernya dia. Oke, wait. Saya ini dulu ya. Nah, ini ada. Oke. Saya cek sekali-sekali chatnya supaya tahu. Misalnya kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini teman-teman nih. Kawasan permukiman, faktor kawasan permukiman itu akan di pairwise atau diperbandingkan atau dibandingkan dengan kepadatan penduduk, pusat kegiatan, aksesibilitas, dan ketersediaan lahan. Terus kemudian di kolom berikutnya kepadatan penduduk akan di pairwise atau diperbandingkan dengan pusat kegiatan, aksesibilitas, dan ketersediaan lahan. Begitu seterusnya. Sampai kemudian seluruh variabel atau seluruh kriteria atau seluruh faktor yang kita gunakan dalam penelitian kita itu sudah punya kolomnya masing-masing agar dapat diperbandingkan satu sama lain. Gitu. Intinya di situ. Inti dari kuesioner ini gitu. Oke. Nah, setelah ini nih contoh si ahli ini nih ahli perumahan permukiman misalnya sebagai contoh. Jadi si segala ahli tadi itu kita asumsikan dia sebagai peneliti ya teman-teman ya. Jadi si peneliti ini memberikan kuesionernya kepada si ahli perumahan permukiman. Terus kemudian si ahli perumahan permukiman ini mengisi kuesionernya. Terus cara mengisinya ya seperti penjelasan sebelumnya. Jadi kalau bagi si ahli perumahan permukiman, kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk itu sama pentingnya dalam penentuan titik potensial ruang terbuka hijau. Kawasan yang berikutnya, kawasan permukiman ketika dibandingkan dengan pusat kegiatan, versinya si ahli perumahan permukiman ini bahwa kawasan permukiman sedikit lebih penting daripada pusat kegiatan untuk penentuan titik potensial ruang terbuka hijau. Begitu. Begitu seterusnya teman-teman. Sampai seluruhnya si variabel-variabel ini sudah berhasil diperbandingkan dan sudah diisi oleh si ahli perumahan permukiman ini. Begitupun dengan ahli-ahli yang lainnya tadi begitu. Nah, nih si peneliti bilang loh, Bapak Albab, tolong diisi kuesioner AHP di atas. Jika telah selesai, jangan lupa tanda tangan responden di pojok kanan bawah. Jadi jangan lupa teman-teman. Nah, ini seringkali dilupa nih kalau ketika kita membuat kuesioner. Jadi pastikan bahwa tanda tangan responden itu terlampir teman-teman ya. Karena biasanya seringkali nih ada beberapa penguji itu suka iseng ingin lihat lampiran kita. Ketika lampiran teman-teman tidak terisi tanda tangannya, terus siapa yang mengisi, terus kemudian dia expert di bidang apa begitu, kenapa diwawancarai dia gitu. Nah, itu sering terlupa. Makanya nih bagus nih penelitinya.
apa si ahli segala ahli ini. Dia minta tanda tangannya si ahli apa perumahan permukiman, terus kemudian tuh ada apa namanya juga diisi Albab Gunawan ST MPWK Sun. Jadi teman saya yang si Albab ini juga sementara S2 teman-teman. S2 PWK dan mudah-mudahan cepat lulus. Kita doakan ya. Nah, berikutnya setelah seluruh kuesioner kita terisi, kita kembali ke laptop ke AHP, ke expert choice-nya. Sorry. Kita back dulu. Ke expert choice-nya. Nah, gimana cara memunculkan ini nih? Kawasan permukiman, kepadatan penduduk, pusat kegiatan, aksesibilitas, ketersediaan lahan. Nah, ini apa sih? Ini adalah variabel atau faktor yang sejak awal, sedari awal kita meneliti ini. Jadi kita lagi simulasi, kita memang benar-benar lagi meneliti ya teman-teman ya. Tadi kan ada studi kasus kita ajukan, terus kemudian ada ahli kita wawancara. Nah, kawasan permukiman, kepadatan penduduk, dan bla bla blanya ini, bagaimana cara menginputnya? Oke, kita kembali ke aplikasinya. Oke, kita kembali ke aplikasi, kita buka lagi aplikasinya. Ntar saya setting dulu ini biar lebih enak di ininya. Tutorialnya ini apa nih? Oke, nice. Kita kembali nih. Oke. Nah, bagaimana tadi mengisi si variabel-variabelnya kita? Caranya adalah, nah, saya coba sedikit jelaskan ya teman-teman ya. Yang penting sebenarnya di antara toolbox yang ada di atas ini, itu adalah ini assessment, terus kemudian, nah ini aja sebenarnya teman-teman yang perlu teman-teman pahami, yang assessment ini. Tapi nanti dicari sendirilah fungsi-fungsi dari masing-masing si toolbox di atas ini itu apa saja gitu. Kalau ada waktu nanti saya coba jelaskan. Intinya adalah nih, kita coba masukkan faktor kita, faktor dalam penelitian kita, cara memasukkannya seperti apa. Teman-teman tinggal klik kanan di goal, terus kemudian insert child of current node-nya, terus kemudian ketik. Apa yang pertama? Ketersediaan lahan. Di enter. Setelah itu apa lagi? Nah, ini saya coba cek ya variabelnya ya. Di mana tadi itu? Di presentasi. Sorry, saya juga agak kurang hafal. Oke, ini ya tadi kan kita nih variabel-variabel kita ya yang kita gunakan. Nih, ya kan? Kawasan pemukiman, kepadatan penduduk dan bla bla blanya itu. Nah, kita ini kawasan permukiman, kepadatan penduduk, terus pusat kegiatan. Sorry, ini saya ganti jadi saya ngikut itu saja ya biar soalnya ke bawah-bawah modelnya dia sudah terset kawasan permukiman, terus kemudian saya insert baru ketersediaan lahan. Setelah ketersediaan lahan, pusat kegiatan, ketersediaan lahan malah terakhir, kepadatan penduduk, pusat kegiatan, dan aksesibilitas. Teman-teman nggak perlu ikuti yang ini ya, cuma saya harus sesuaikan apa namanya urutannya karena tadi saya sudah siapkan PPT-nya begitu, supaya alur si expert choice-nya ini yang saya lagi sedang tutorialkan dan teman-teman sedang mengikutinya, kalau ada yang mengikuti gitu, terus supaya dia tetap sinkron gitu. Nah ini saya edit, sorry, mana tadi itu? Wait, nih saya foto saja ya. Terus kemudian nanti saya lihat di HP biar tidak bolak-balik, guys. Kemudian kita masuk di expert choice-nya. Setelah kawasan permukiman itu kepadatan penduduk. Terus setelah kepadatan penduduk, sorry. Setelah kepadatan penduduk, pusat kegiatan. Terus aksesibilitas. Terus ketersediaan lahan. Nah ini ya teman-teman ya, urutan dari si variabel ini supaya teman-teman nanti tidak pusing ketika menginput si kuesioner yang ada ini, kuesioner ini,
ke dalam expert choice-nya teman-teman, supaya tidak pusing nanti dalam penginputannya, pastikan bahwa variabelnya ini adalah variabel yang mengikuti urutan dari si kuesionernya. Gitu. Nah, misal nih, kalau saya kawasan permukiman yang pertama, ini variabel pertamanya kawasan permukiman. Terus kemudian di expert choice kawasan permukiman yang pertama. Terus kemudian kepadatan penduduk, setelah itu pusat kegiatan, aksesibilitas, dan kemudian terakhir ketersediaan lahan. Begitu urutannya. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman nanti ketika menginput hasil kuesioner dari masing-masing expert yang teman-teman wawancarai. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini teman-teman tinggal klik partisipan. Kita mau input berapa responden yang kita wawancarai. Kita mau input ahli-ahli yang hasil wawancara dari ahli-ahli yang kita jadikan responden begitu. Diklik partisipannya, terus kemudian pencet edit, terus add and participant, terus ada berapa respondennya kita. Kayak misal dalam penelitian ini tadi kita menggunakan 4 ahli ya. Nah, jadi pencet 4. Terus kemudian oke. Nah, ini sudah ada 4 ahli gitu. P2, P3, P4 dan P5. Nah, P2 itu siapa? Itu teman-teman sendiri yang tentukan. Misal tadi P2 saya adalah Albab misalnya. Terus kemudian P3-nya Bale. Nah, Albab ini yang ahli perumahan permukiman. Bale ini yang ahli perencanaan perkotaan. Terus kemudian B4 tadi Irfan yang mewakili akademisi begitu. Terus kemudian yang kelima itu Eca yang mewakili orang-orang dari psikolog misalnya. Kalau sudah, kita tinggal apply, terus kemudian di close. Nah, teman-teman bisa lihat, nih di fasilitator itu ada fasilitator, kita sebagai orang yang menggerakkan atau membuat rumus di dalam expert choice ini. Terus kemudian ada combined. Combined ini tempat di mana nanti kita mengcombine seluruh jawaban dari si Albab, si Bale, si Irfan, dan si Eca gitu. Terus kemudian karena tadi respondennya adalah Albab, maka di sini kita pencet Albab. Nah, jika sudah dipencet Albab ini pastikan ya teman-teman, partisipan yang kalian pencet di sini dan yang ingin kalian input nilainya ke dalam expert choice adalah partisipan yang juga adalah yang akan kalian input kuesionernya. Jangan terbalik-balik. Kalau terbalik-balik, waduh, PR itu teman-teman. Nanti jawabannya si Prof A masuk ke Prof B, si jawaban Prof B masuk ke si A. Nah, gitu ya. Nah, ini karena tadi si Albab yang kita jadikan contoh, maka jawaban Albab yang kita input ke dalam. Nah, Albab jawabnya, kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk itu sama pentingnya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita, teman-teman lihat yang ini. Ini. Arahkan dia ke 3:1. Kira-kira beginilah tampilan untuk mengisi si expert choice-nya, nilai dari expert choice-nya gitu. Misal tadi Albab si ahli perumahan permukiman ini bilang kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk itu yang mana lebih penting? Kalau dia bilang itu sama-sama penting dalam penentuan RTH, maka nilai yang kita isi di sini adalah nilai 1. Nih, lihat nilainya teman-teman ya. Nilai yang diisi di sini adalah nilai 1. Terus kemudian next lagi. Kawasan permukiman dengan pusat kegiatan. Kita cek lagi kuesionernya kita. Kawasan permukiman dengan pusat kegiatan. Oh, kalau katanya si ahli permukiman, lebih penting si kawasan permukiman sedikit saja, sedikit lebih penting daripada pusat kegiatan. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi nilai 2 adalah nilai-nilai kompromi di antara dua nilai yang berdekatan. Jadi dia tidak sama penting, tapi juga tidak sedikit lebih penting dari variabel yang di pair wise atau dibandingkan gitu. Nah, kalau Albab jawabnya 2, maka kita geser dia ke kiri nomor 2. Begitu seterusnya. Kawasan permukiman dengan aksesibilitas. Oke, kita lihat si ininya. Kawasan permukiman dengan aksesibilitas. 2 juga kawasan permukiman. Sorry, harusnya tadi jangan diminus. Nih,
Aksesibilitas dengan kawasan permukiman 2. Terus kemudian kawasan permukiman dengan ketersediaan lahan. Ternyata lebih penting ketersediaan lahan daripada kawasan permukiman. Dan teman-teman bisa lihat sebenarnya ya jawaban dari para expert ini ya. Saya coba flashback kembali ya jawabannya. Nih, kalau kita lihat di sini, ketersediaan lahan itu angkanya 3, artinya lebih penting dari kawasan permukiman. Dan dia selalu 3 gitu. Kepadatan penduduk dengan ketersediaan lahan juga ketersediaan lahan lebih penting. Pusat kegiatan dengan ketersediaan lebih penting. Aksesibilitas dengan ketersediaan lebih penting. Kira-kira kenapa alasannya ketersediaan lahan lebih penting daripada faktor-faktor yang lainnya ketika kita ingin menentukan titik potensial ruang terbuka hijau? Nah, nanti kita jawab di next slide-nya ya. Kita isi dulu ini. Terus kemudian kepadatan penduduk dengan pusat kegiatan. Masuk di expert choice-nya. Ini masuk di expert choice-nya, kita klik ini, terus kemudian tadi lebih penting apa tadi itu kepadatan penduduk ya. Ini saya foto saja ya teman-temannya supaya saya tidak bolak-balik begini kayak tadi dalam pengisiannya. Jadi saya bisa lihat di HP saya. Teman-teman juga silakan diisi di expert choice-nya. Kita pakai apa namanya seolah-olah meneliti kita ini aja supaya arahnya sama. Kalau Alba bilang kepadatan penduduk dengan pusat kegiatan itu sama pentingnya. Terus kemudian kepadatan penduduk dengan aksesibilitas lebih penting kepadatan penduduk katanya. Terus kemudian kepadatan penduduk dengan ketersediaan lahan lebih penting ketersediaan lahan. Terus kemudian pusat kegiatan dengan aksesibilitas sama penting. Terus kemudian ketersediaan lahan dengan pusat kegiatan itu lebih penting ketersediaan lahan. Terus kemudian aksesibilitas dengan ketersediaan lahan lebih penting ketersediaan lahannya. Kira-kira seperti inilah jawaban dari si Albab atau ahli perumahan permukiman. Nah, yang harus teman-teman garis bawahi. Oke, kita tunggu ya sekitar 30 detik lah ya, baru kemudian kita lanjut presentasinya. Nah, kita sudah sampai di sini teman-teman ya. Ini saya masuk di sini. Kita sudah isi ini, terus kemudian kita sudah input ke dalam expert choice-nya khusus untuk si Albab. Dan kira-kira nilainya adalah seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, si apa nilai inkonsistensinya. Nilai inkonsistensi dari si Albab ini itu 0,02. Nilai inkonsistensi itu nilai apa sih? Nilai inkonsistensi adalah nilai ambang batas di mana jawaban dari si expert choice ini bisa diterima atau tidak bisa diterima. Nah, menurut si Thomas Elsati, si penemu AHP ini, ambang batas dia telah tetapkan bahwa ambang batas dari si apa expert ketika mengisi kuesioner kita adalah 1. Nilainya 1 atau dalam persentase ya 100%. Jadi nilainya Albab itu 0,02. Artinya sangat jauh sekali dari nilai 1. Nah, sorry 0,10 bukan 1 tapi 0,10 yang digunakan ya. Batas toleransinya adalah 0,10 teman-teman. Ingat ya, batas toleransinya adalah 0,10. Sedangkan nilainya Albab adalah 2. Gitu. Nah, artinya kuesioner dari si ahli perumahan permukiman ini, si Albab ini, itu diterima jawabannya. Nah, nilai inkonsistensi ini, teman-teman bisa main nih. Coba aja ganti-ganti angka di sini. Inkonsistensinya itu akan naik turun, naik turun. Jadi, inkonsistensi ini itu yang menjadi barrier bagi apa namanya kita si peneliti mampu atau terpenuhi tidak standar apa namanya standar pengetahuan si expert ini terhadap apa yang kita tanyakan atau apa yang kita berikan di dalam kuesioner. Karena begini teman-teman, kalau si expert ini benar-benar expert, ambang batasnya itu tidak mungkin akan melebihi batas inkonsistensinya karena dia paham benar dengan apa yang terdapat pada faktor-faktor yang di dalam ini begitu. Jadi
dia tidak mungkin akan menjawab kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk lebih penting misalnya kawasan penduduk. Terus kemudian nanti kawasan penduduk dengan aksesibilitas ternyata lebih penting aksesibilitas. Terus kemudian aksesibilitas nanti ketika dibandingkan dengan kawasan permukiman lebih penting apa namanya kawasan permukiman. Nah, itu sudah tidak make sense antara variabel yang satu dengan variabel yang lain ketika dibandingkan dan bertemu pada titik tertentu, dia tidak make sense. Jadi katanya kawasan permukiman lebih penting daripada kepadatan penduduk. Tapi kenapa kepadatan penduduk lebih penting dari aksesibilitas? Tapi aksesibilitas ini apa namanya lebih penting daripada kawasan permukiman. Harusnya kan dia setara begitu. Sebagai contoh ya, teman-teman ya. Supaya paham nih. Jadi nilai inkonsistensi ini adalah nilai yang kita gunakan untuk apakah si kuesioner ini bisa diterima atau tidak. Selama nilai inkonsistensinya di bawah 0,10, responden bisa kita gunakan. Itu syarat pertama. Syarat keduanya nanti saya jelaskan. Oke, ini gimana cara hapusnya nih? Mana. Ini hapus nih. Kita hapus dulu. Ini siapa yang gambarin dari tadi ada? Oke. Kayaknya tidak sempat kalau saya jelaskan anunya ya, nilai inkonsistensinya ya. Intinya begini, coba saja kalau teman-teman ini expert choice-nya. Maksud saya begini teman-teman. Sebagai contoh ya. Nih, kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk misalnya. Saya kasih nilai 5. Nilai inkonsistensinya langsung naik banget, 0,08. Kenapa begitu? Karena di variabel-variabel yang lain atau faktor-faktor yang lain ketika kawasan permukiman dibandingkan dengan kepadatan penduduk, kawasan permukiman masih lebih tinggi daripada kepadatan penduduk. Nih, misalnya kepadatan penduduk ini ketika dibandingkan dengan pusat kegiatan, kepadatan penduduk dengan pusat kegiatan sama pentingnya. Tapi ketika pusat kegiatan itu pusat kegiatan dibandingkan dengan kepadatan penduduk, sorry. Ini kepadatan penduduknya saya kasih angka 5. Dia inkonsistensinya naik 0,08. Tapi dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain, nilainya tidak sangat jauh berbeda dengan nilai yang akan diisi berikutnya. Nih, pusat kegiatan. Taruhlah misalnya pusat kegiatan dengan kawasan pendidikan 2 doang nih. Tapi kenapa pusat kegiatan dengan kepadatan penduduk di sini jadi 1? Nah, kalau ini kepadatan penduduk kita kasih tinggi, nilai inkonsistensinya bakal naik karena tidak connect antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lainnya begitu. Kira-kira begitu. Nah, ini saya kembalikan ya. Tadi jawabannya 1 apa 2? Oh, kayaknya 3. Oh, bukan. Jawabannya berapa? Sorry, saya lihat HP dulu ya. Jawabannya 1. 0,02. Kira-kira begitu teman-teman ya. Itu fungsinya nilai inkonsistensi. Oke, kita kembali ke sini. Nih. Oke, ini saya kembalikan bagaimana cara close-nya. Oke. Oke. Nih, kita lanjut. Nah, kira-kira jawaban Albert ini sort by priority, inkonsistensinya 0,02. Si tabulasi ini atau si diagram ini dapatnya di mana sih? Di expert choice-nya itu di sini teman-teman. Nih, teman-teman tinggal klik prioritas derived ini, terus kemudian yes. Nah, dia akan diarahkan ke sini. Terus teman-teman tinggal pencet saja short by priority. Batuk nih pemateri. Nih, short by priority. Nih, inkonsistensinya teman-teman, 0,02. Jadi, kalau versi Shalbab, ketersediaan itu yang paling tinggi prioritasnya atau paling tinggi bobotnya. Terus kemudian diikuti kawasan permukiman, terus kemudian diikuti kepadatan penduduk, terus kemudian diikuti pusat kegiatan, terus kemudian diikuti aksesibilitas. Kira-kira begitu. Oke, kita kembali ke presentasinya. Jadi gini nih kalau kita presentasi sambil tutor. Nih. Nah, next nih. Jadi kita asumsikan bahwa seluruh jawaban dari si responden kita atau dari si ahli-ahli yang kita wawancarai sudah kita input. Dan hasilnya adalah diagramnya seperti ini. Jadi ada diagram hierarki dari si ahli perumahan permukiman, ada diagram ahli dari si perencanaan perkotaan, dan ada
diagram ahli dari dosen Departemen PWK Unhas misalnya yang mewakili akademisi, terus kemudian ada jawaban dari ahli psikologi, diagram ahli psikologi gitu. Saya izin minum dulu teman-teman ya. Kira-kira begitu. Nah, tadi jawaban-jawaban yang diisi oleh expert teman-teman nanti ke depannya pasti akan sangat dipengaruhi oleh persepsi si ahli ini terhadap ilmu apa yang dia dalami gitu. Misal si Albab ini ahli perumahan permukiman. Ya, experience dari si Albab itu tentu berbeda dengan experience dari si ahli perencanaan perkotaan. Berbeda experience-nya dengan ahli psikologi. Berbeda experience-nya dengan ahli-ahli yang lain. Nah, experience-nya orang yang kita wawancarai inilah yang kemudian akan mendriving atau mendriver jawaban dia terhadap apa yang kita tanyakan kepada mereka. Nah, expert choice mencoba untuk mengakumulasikan seluruh jawaban mereka menjadi satu jawaban yang telah dikombin begitu, atau telah dikolaborasi atau telah dielaborasi. Nah, kalau kita lihat di sini kan ahli perumahan pemukiman, ketersediaan lahan memang paling tertinggi. Karena itu memang di hampir, jadi begini teman-teman, ketersediaan lahan itu memang mesti jadi prioritas utama ketika teman-teman merencanakan ruang terbuka hijau. Kenapa demikian? Karena seringkali perencanaan perkotaan atau rencana perkotaan itu menempatkan ruang terbuka hijau pada titik atau pada zona atau pada lahan yang lahan itu ternyata adalah lahan yang bermasalah. Entah bermasalah karena belum dibebaskan oleh pemerintah, entah bermasalah karena ternyata itu adalah lahannya swasta, entah bermasalah karena lahannya itu adalah lahan pribadi milik warga. Nah, coba bayangkan teman-teman, kalau misal teman-teman menempatkan ruang terbuka hijau di lahan yang itu adalah lahannya perorangan, lahan milik seseorang begitu misalnya. Jadi ketika lahan itu teman-teman gambar menjadi lahan yang fungsinya nanti ke depan adalah ruang terbuka hijau, lahan itu sudah tidak bisa diapa-apakan teman-teman, sudah tidak bisa dibangun, tidak bisa dia manfaatkan untuk usahanya, tidak bisa dia bangun rumah. Karena apa? Ruang terbuka hijau fungsinya. Nah, itu yang membuat si ketersediaan lahan ini sangat krusial dalam penentuan titik potensial ruang terbuka hijau. Kira-kira begitu ya. Nah, coba kita lihat jawaban dari ahli yang lainnya. Nah, kalau dari si ahli perencanaan wilayah dan kota, si Iqbal ini jawabnya ketersediaan lahan juga, cuma dengan bobot yang berbeda dengan bobotnya Albab. Bobot dari si Iqbal ini 0,411. Albab tadi kurang tahu berapa. Yang jelas sama-sama paling atas gitu. Terus kemudian yang kedua adalah aksesibilitas. Terus yang ketiga adalah kawasan permukiman. Terus berikutnya pusat kegiatan dan kemudian kepadatan penduduk. Begitu seterusnya. Nah, ini ahli psikologi. Nah, ahli psikologi juga, bahkan seorang ahli psikologi sekalipun menganggap bahwa ketersediaan lahan itu penting. Begitu. Terus kemudian pusat kegiatan berikutnya. Nah, kenapa tadi pusat kegiatan? Kalau berdasarkan narasi si ahli psikologi ini bilang bahwa penting untuk RTH itu ditempatkan di dekat pusat-pusat kegiatan, terutamanya perkantoran. Jadi misal nanti ke depannya orang-orang yang telah bekerja di kantor, yang sudah sumpek dengan pekerjaannya di kantor, kemudian stres apa segala macam, dimarahi bosnya apa segala macam, dan butuh refreshing, dia tidak perlu melakukan mobilisasi jauh, dia tidak perlu berpindah dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain, atau menggunakan kendaraannya ke lokasi yang jauh dari kantornya menuju RTH hanya untuk menghilangkan stresnya, refreshing begitu. Nah, itu mungkin maksud dan tujuan si ahli psikologi ini kenapa dia kemudian ingin menempatkan RTH berada pada pusat-pusat kegiatan. Nah, preferensi ini yang saya bilang teman-teman, preferensi ahli ini itu bergantung pada experience-nya mereka dan bidangnya mereka, dan terutamanya adalah dipengaruhi oleh point of view mereka, apa yang mereka gunakan untuk menganalisa si variabel atau faktor-faktor ini begitu. Next. Nah, kalau dari departemen dari teman kita Irfan misalnya, itu ketersediaan lahan juga. Terus kemudian berikutnya adalah kepadatan penduduk, karena ada NSPM yang jelas-jelas mengatur bahwa kalau jumlah penduduknya sekian, maka fasilitas RTH-nya harus seluas sekian atau jumlahnya sekian.
secara kuantitatif dia sekian, secara kualitatif dia begini kualitasnya gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, si peneliti ini bilang, si Iksan ini, jadi ya kita tempatkan si Iksan ini sebagai peneliti kan tadi ya. Dia bilang, setelah mendapatkan jawaban dari masing-masing expert, langkah selanjutnya adalah mengcombine partisipan judgment-nya. Jadi seluruh judgment dari masing-masing expert tadi ini itu kita mesti combine supaya kita dapat jawaban yang lebih objektif dan lebih holistik terhadap faktor-faktor yang kita ingin hierarkikan begitu. Gitu kira-kira ya. Nah, next. Kira-kira beginilah hasilnya setelah seluruh jawaban dari masing-masing ahli ini kita compare. Kira-kira begini jawabannya. Jadi setelah di-compare nih jawaban 4 ahli ini menggunakan assessment combined participant judgment di dalam aplikasi expert choice ini, itu didapati bahwa ketersediaan lahan itu bobotnya 0,414. Terus diikuti kepadatan penduduk 0,170. Terus diikuti dengan kawasan permukiman 0,150. Terus diikuti dengan pusat kegiatan 0,143. Terus kemudian diikuti dengan aksesibilitas 0,124. Dengan nilai inkonsistensi sangat konsisten sekali itu teman-teman, 0,00483. Saya biasa meneliti itu jarang sekali dapat angka-angka yang seperti itu, biasanya 0,7, 0,8, 0,9 yang benar-benar 0,07, 0,08 gitu, 0,09. Jadi agak sulit untuk mendapat angka-angka seperti ini. Jadi artinya bahwa seluruh responden yang kita jadikan sebagai expert adalah orang yang benar-benar paham terhadap apa yang kita teliti, objek yang kita teliti begitu. Nah, kita kembali ke tutorial. Pasti ada yang bertanya, bagaimana caranya di-combine seluruh jawaban dari masing-masing expert, Kak? Oke. Caranya adalah sorry. Saya mesti ini ya teman-teman ya, keluarkan dulu expert choice-nya saya. Terus kemudian saya harus buka expert choice yang sudah saya siapkan karena akan lama kalau kita isi satu persatu jawaban dari ahli ini dan ahli ini, maka saya sudah isi duluan. Dan teman-teman bisa coba sendiri ya. Saya harus ganti dulu jamnya ke 2015. Oke, terus kemudian saya masuk di folder saya yang AHP. Terus kemudian ini merupakan AHP yang sudah saya siapkan memang supaya tidak terlalu panjang tutorialnya. Nah, ini diingat ya teman-teman ya. Setiap teman-teman habis nge-save aplikasinya teman-teman di laptopnya teman-teman, terus kemudian mau dibuka lagi si AHP-nya, dia itu baru bisa masuk hasil save-nya kita itu yang ingin kita buka kalau kita ketik fasilitator. Ini jangan sampai dilupa ya. Jadi suatu saat teman-teman ingin membuka lagi hasil AHP-nya teman-teman, cara membukanya adalah seperti langkah biasanya, terus kemudian pas dibuka itu otomatis akan muncul ini enter name. Jadi pas disuruh enter name kita harus tulis fasilitator. Itu rumus untuk seluruh laptop, untuk seluruh aplikasi expert choice. Itu rumusnya. Kalau sudah tinggal oke. Nah, dia akan terbuka. Oke, ini saya kembalikan dulu. Saya tidak keluar ya. Nah, kira-kira begini. Oke. Nah, bagaimana caranya mengcombine seluruh software yang ada, software ahli-ahli yang ada? Caranya adalah, nih teman-teman, arahkan ke combined, terus kemudian di assessment, terus kemudian combine participant judgment atau data, terus klik entire hierarchy, terus
Klik judgment in hierarchy only. Nah, nanti akan diarahkan nanti akan muncul hasil yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek hasil combine-nya kalau misalnya dalam bentuk tabel perbandingan seperti apa. Nah, ini kira-kira hasil combine kalau kita tampilkan dalam bentuk tabel perbandingan gitu. Nah, kalau dalam bentuk hierarki kayak apa? Nah, tinggal kita arahkan saja kursornya kita ke prioritas derived-nya. Nih. Terus short by priority. Inilah hasil dari akumulasi atau combine seluruh jawaban dari para ahli yang kita jadikan sebagai responden. Gitu. Kira-kira sampai sini paham ya teman-teman ya. Kita gimana? Ada pertanyaan atau pertanyaan nanti di akhir sesi saja ya. Karena ini sudah 9.50, kita cuma 1 jam 30 menit teman-teman. Ini apa? Cara hapusnya gimana Kak? Waduh, cara hapus yang mana sudah ini? Izin bertanya, saya tidak bisa mengetik variabelnya. Dikatakan error, mohon bantuannya ya. Perbandingan 3:1 nggak muncul Kak. Wah, oke. Oke. Nanti coba dijawab kalau sempat waktunya ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nanti kalau misalnya apa namanya error kayak tadi itu kan ini direkam ya. Nanti itu diupload di YouTube. Nah, teman-teman bisa nonton di YouTube tuh hasil pelatihan kita hari ini. Jadi kalau ada yang ketinggalan apa segala macam, mungkin errornya itu karena ada langkah yang tidak diikutin gitu. Nah, itu bisa diulang nanti, oke? Waduh, mana oh ini PPT-nya. Ini kita lanjut. Oke. Kan tadi nih ya. Sorry. Saya kembalikan dulu. Jadi kan ini kita sudah dapat hasil combine partisipannya, terus kemudian hasil combine partisipannya ini ya kita tabulasikanlah dia. Kita diagramkanlah dia. Intinya sesuka-sukanya kita lah mau apakan bobotnya dia. Sesuai dengan kebutuhan kita lah. Misal kalau diagram lingkaran ini kan kita mau tahu berapa persen sih sebenarnya pengaruhnya si kepadatan penduduk ini terhadap keseluruhan variabel. Ternyata besar banget ya, jadi 41% ternyata persentasenya pengaruh si ketersediaan lahan ini terhadap variabel-variabel yang lainnya gitu. Gitu ya. Terus kemudian ini tabulasinya, faktor dan kemudian bobotnya. Nah, si bobot ini tuh bisa digunakan untuk apa sih? Analisis lanjutan apa sih? Nah, dia tuh bisa digunakan dalam analisis SWOT, bisa overlay GIS, sistem informasi geografis, bisa, dan yang paling banget sering digunakan adalah seluler automata. Seluler automata itu hanya bisa berjalan kalau dia punya bobot. Kalau dia tidak punya bobot, dia tidak bisa berjalan dan tidak dipastikan bahwa akurasi prediksinya teman-teman tidak akan valid begitu. Jadi bobot ini yang memvalidkan. Oke, sebagai contoh, SWOT misalnya. Nah, di SWOT itu kita bisa buat begini loh, teman-teman. Coba kita lihat. Taruhlah misal ya, kita sudah dapat nih bobotnya. Nah, yang ini nih, sebelah kiri ini, strength ini, kita asumsikan bahwa si faktor ini adalah faktor strength-nya. Jadi ini SWOT yang saya perlihatkan di sini, SWOT yang benar-benar langsung ngelangkah ke matriksnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pelajari SWOT SWOT yang dari awal, nanti suruh saja admin Nagara buat pelatihan analisis khusus untuk SWOT. Jadi saya langsung lompat ke matriks. Jadi ini perhatikan teman-teman, ini ada bobot, ketersediaan lahan ada bobotnya, kepadatan penduduk ada bobotnya, kawasan pemukiman ada bobotnya, terus kemudian ya ini adalah strength-nya misalnya ya, setelah dianalisis SWOT dan yang panjang sebenarnya, cuman karena saya hanya mau memperlihatkan bahwa dia bisa dikolaborasikan dengan SWOT, makanya kita langkahi langkah-langkah SWOT yang panjang itu untuk sampai ke sini. Nah, kita bisa lihat ketersediaan lahan tadi kita kasih masuk bobotnya di sini. Kepadatan penduduk kita masukkan bobotnya. Kawasan permukiman kita masukkan bobotnya. Pusat kegiatan kita masukkan bobotnya. Aksesibilitas kita masukkan bobotnya. Nah, terus kemudian si treat ini juga tantangan dari penelitian kita juga itu dimasukkan bobotnya.
Jadi kan nanti ke depannya itu kalau misalnya teman-teman lakukan SWOT itu kita akan melakukan AHP pada berdasarkan hasil matriksnya teman-teman. Kalau SWOT itu kan ada 4 matriks ya, ada 4 diagram kan. Apa? SO WT, WO, ST, SO gitu. Nah, setelah dapat matriksnya nanti oh ternyata dia ST misalnya kalau saya kan gitu. Nah, yang di compare atau dilakukan analisis AHP adalah hasil dari si apa yang jadi ini, jadi apa namanya, jadi arahan matriks si SWOT itu. Apa rumus mana yang kita gunakan, SOK, STK, dan kemudian saya misalnya ini contohnya adalah ST. Nah, S itu kan ada faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya adalah ini tadi yang kita anggap sebagai kekuatan dari penelitian kita. Terus kemudian penelitian kita punya tantangan-tantangannya. Nah, tantangan-tantangan tadi itu apa tantangan-tantangannya? Nah, di sini kita asumsikan bahwa tantangan A, B, C, D, dan E. Nah, ini kita sudah lakukan AHP. Tentu ini juga harus kita lakukan AHP. Jadi kita 2 kali AHP. Ini dan ini gitu. S dan T-nya. Terus kemudian sebagai contoh, ketika ketersediaan lahan bertemu dengan A, bagaimana bunyinya kalau dalam matriks? Ini contoh saya teman-temannya. Memanfaatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan A, gitu bunyinya. Terus bagaimana caranya kita mengakumulasikan si apa nama si bobotnya? Bobot ketersediaan lahan ditambah bobot A2 si A ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ketersediaan si S ini akumulasi dari bobotnya adalah 1. Si T juga akumulasi bobotnya adalah 1. 1 tambah 1 2. Pelajaran SD lagi. Gitu teman-temannya. Jadi dia dibagi 2. Jadi dia sama dengan 0,413 untuk bobot si narasi memanfaatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan A. Jadi 0,413 ini bukan lagi bobot individu si ini, tapi bobot akumulasi dari bahasa ini. Bahasa pertemuan antara ketersediaan lahan dengan A. Memanfaatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan A, maka bobotnya adalah 0,413. Begitupun misal contoh si ini, ketersediaan lahan bertemu dengan si B. Maka narasinya adalah membangun B pada lahan yang tersedia. Ini tambah ini bagi 2, 0,22. Begitupun dengan yang ini, kepadatan penduduk. Perencanakan fasilitas A sesuai dengan kebutuhan penduduk. Kan? Hasilnya 0,291. Nah, dari sini itu kita bisa bentuk struktur hierarki strateginya kita, teman-teman. Yang mana sih sebenarnya strategi yang harus diselesaikan, harus dimanifestasikan pada tahun pertama atau termin pertama atau apa pertama begitu. Terus kemudian di tahun berikutnya apa? Di tahun berikutnya apa? Nah, taruhlah misalnya ini sudah kita isi semua ini kolom, akan kelihatan tuh seluruh bobot yang ada. Nah, seluruh bobot yang ada ini tinggal kita atur saja. Misal kita mau di tahun pertama itu ada 3 program atau 4 program. Maka di tahun pertama itu kita ambil bobot 4 tertinggi. Begitu caranya. Berarti ini dengan misal yang ini. Nah, sebagai contoh misalnya yang ini. Saya mau ketiga ini itu saya pecah jadi 3 strategi yang saya lakukan dalam kurun waktu setahun, tapi saya bagi 3. Jadi dari Januari dulu sampai April misalnya, terus kemudian nanti April sampai Agustus, terus kemudian dari Agustus sampai Desember. Nah, strategi yang pertama yang harus saya lakukan di di Januari sampai April adalah tentu si ini memanfaatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan A. Kenapa si matriks yang ini yang kita gunakan? Karena bobotnya adalah bobot yang paling tinggi. Nah, untuk yang April sampai Agustus yang mana? Otomatis yang nomor 2. Dan begitu seterusnya, yang nomor 3. Nah, akhirnya yang teman-teman buat ini itu terhierarki skala prioritas strateginya begitu. Itu kalau SWOT ya, teman-teman. Sekarang kita coba kalau misalnya dia overlay atau kita pakai GIS lah, model-model GIS. Nah, kalau model-model GIS ya kira-kira beginilah dia. Kita punya peta aksesibilitas. Kita punya peta
kita punya peta kawasan permukiman, kita punya peta pusat kegiatan, kita punya peta ketersediaan lahan, kita punya peta kepadatan penduduk. Seluruh peta ini harus diisikan bobotnya, dibuatkan atribut tabel baru, terus kemudian diisi bobotnya sesuai dengan temuan kita berdasarkan analisis AHP. Bobot untuk kepadatan penduduk itu 0,170. Bobot untuk ketersediaan lahan itu 0,414 dan begitu seterusnya. Hasilnya, hasil overlay-nya itu yang di sebelah kanan itu, teman-teman. Ini nih. Nih. Saat muncullah hasil overlay-nya. Nah, hasil overlay-nya adalah yang sebelah kanan ini. Nah, ini sebagai contoh saja, teman-teman. Sebenarnya juga yang peta-peta ini bukan real itu benar-benar pusat kegiatan di situ gitu. Tidak. Kebetulan ada file JPEG saya yang seperti sudah saya miringkan, jadi saya gunakan untuk sebagai gambaran saja lah. Nah, yang paling nanti kelihatan setelah di overlay seluruhnya, kan seluruh variabel ini ada bobotnya tuh. Dia akan ketahuan, oh kelurahan mana saja yang misal punya potensi paling tinggi, sedang dan rendah begitu. Kita bisa lihat ada 91 kelurahan yang potensi untuk dibangunkan RTH itu rendah. Terus kemudian ada 9 kelurahan yang sedang untuk diberikan RTH. Terus kemudian ada 44 kelurahan yang punya lokasi potensial untuk dibangunkan RTH. Kira-kira begitu dia. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan karena ini sudah jam berapa juga ya? Jam 3.20. Intinya ya kesimpulannya teman-teman ya, AHP itu adalah sebuah intinya setiap kita punya experience, setiap ahli itu punya experience, yang experience itu seringkali dibunyikan melalui verbal, didiskusikan, dan seringkali sulit untuk ditemukan titik tengahnya antara expert yang satu dengan expert yang lain ketika membahas suatu persoalan yang sama begitu. Nah, fungsi AHP adalah mengakomodir persepsi-persepsi kita yang berbeda-beda ini ke dalam satu bentuk kesimpulan kuantitatif begitu. Nah, makanya di sini yang kedua itu kualitatif, itu kuantitatif. Jadi ketika saya bilang baik, si A ini baik, oh tunggu dulu, baik ini angkanya berapa? Kalau katanya AHP kayak gitu. Terus kemudian dia multi objektif dan multi kriteria. Nah, itu sudah jelas banget ya bahwa AHP ini membutuhkan merupakan analisis yang multi kriteria. Tadi ada beberapa kriteria yang kita gunakan kan. Nah, itu menandakan bahwa AHP ini adalah analisis yang bisa digunakan untuk menganalisa berbagai macam kriteria begitu, atau mengcombine beberapa kriteria-kriteria yang kita gunakan dalam penelitian kita begitu. Iya, sekian teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya nanti kita diskusi di kapan hari begitu. Dan saya kembalikan ke moderator. Bagaimana moderator, ini kita ada sesi tanya jawab atau bagaimana? Sekarang sudah 3.21, kita 1 jam 30 menit ya. Oke saudara, terima kasih. Mungkin kita batasi saja pertanyaan sampai 3 orang. Boleh? Iya, silakan lah. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya mau kasih informasi dulu tentang Nagara. Nagara ini adalah salah satu platform yang teman-teman sudah buat dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri sebagai yayasan riset dan perencanaan. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Nagara itu, yang pertama kami punya program Info Nagara. Di Info Nagara itu kami melakukan sharing-sharing informasi terkait isu-isu yang sedang terjadi di bidang perencanaan wilayah kota. Yang kedua itu program Nagara Belajar. Nagara Belajar itu ya seperti yang sedang kita laksanakan sekarang. Kami mengadakan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan analisis, penggunaan software, dan lain-lain. Untuk program kami yang ketiga itu kami punya program Tamu Nagara. Tamu Nagara itu insya Allah sedang digarap. Kami nanti bakal ngadain podcast di YouTube, panggil ahli-ahli buat kita diskusi-diskusi lagi. Yang terakhir itu kami juga membuka Nagara Intern.
yang sedang kami buka sekarang. Buat teman-teman yang sedang ingin magang, silahkan dicek Instagram kami di negara.lab. Oke, itu saja. Mungkin sudah bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Buat yang mau bertanya, silahkan di raise hand. Ada yang mau bertanya? Oh, ada. Muhammad Arif. Oke, silahkan Muhammad Arif dinyalakan mic-nya. Ya, terima kasih Bang atas kesempatan. Halo, apa Iya, sudah? ya. Oke. Iya Bang, sebelumnya terima kasih atas materi yang diberikan, sungguh sangat membantu kita ya yang mungkin lagi mengerjakan skripsi atau tesis. Jadi mungkin di sini saya agak mungkin sharing saja ya. Kebetulan saya lagi pengurusan tesis di mana menggunakan AHP ini sendiri. Kebetulan saya dari PPW Unhas di Pasca Sarjana. Jadi gini Bang, untuk penggunaan AHP ini kan berarti penting di awal itu kita harus menentukan yang namanya kuesionernya ya. Nah, dari kuesioner tadi saya lihat itu ada kriteria A dan B sebagai penentu nilai dari AHP. Saya ingin bertanya nih, untuk kriteria A, kita kan misalkan punya variabel nih. Misalnya saya sudah mempunyai 5 variabel yang mempengaruhi penelitian saya. Kira-kira kriteria B itu berasal dari pecahan dari kriteria A atau dari variabel atau faktor lain ya yang mempengaruhi si penelitian saya. Untuk yang kedua mungkin gini Bang, tadi kan expert yang diberikan contoh itu mungkin lebih banyak mengetahui tentang ketersediaan lahan mungkin ya. Makanya jawaban dari si AHP tadi itu lebih prioritas di ketersediaan lahan. Di sini kan kalau di PPW itu Bang, kita tidak hanya harus melibatkan yang namanya ketersediaan lahan, ada faktor lain misalkan dari ketersediaan anggaran, terus seksi budaya atau pariwisata. Jadi misalkan saya memilih expert yang lebih mengetahui namanya anggaran atau yang lebih mengetahui budaya, pasti nilai prioritasnya bobotnya itu mungkin ya lebih tinggi di bidang si apa namanya maksudnya di anggarannya tadi bukan di ketersediaan lahan. Itu kira-kira gimana ya Bang? Ada nggak memungkinkan nanti nilai bobot itu sama dia? Misal ketersediaan lahan atau si analisa anggarannya yang mempengaruhi tentang penelitian saya tadi. Mungkin gitu, Bang. Dua pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Oke. Gimana kita tampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja kali dulu ya. Langsung saja. Oke. Iya, terima kasih eh, apa Bapak Arif. Lagi kuliah S2 juga Pak ya di UNAS Pak ya? Iya, Dari benar, PPW ya? Bang. Iya, PPW, Bang. Oh, oke. Iya. Eh, Terkait dengan pertanyaan pertama, kan variabel itu kan ada turunan-turunannya ya. Turunan ini indikator lah. Taruhlah kita katakan sebagai indikator. Jadi AHP ini sebenarnya tergantung misalnya sebenarnya tergantung dari kitanya ketika variabel itu bisa kita gunakan untuk menjawab hasil akhir kita, cukup sampai di variabelnya saja. Karena kalau sampai di indikator dia akan banyak turunannya dan akan panjang kuesioner pairwise-nya. Nah, tapi kalau misalnya dengan si variabel saja itu tidak bisa, tapi kita harus kita baru bisa mendapat jawaban akhir, kita baru bisa memanfaatkan hasil AHP ini sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau kita menggunakan indikator, maka kita gunakan indikator. Saya biasa malah menggunakan turunan dari indikator. Jadi itu tergantung dari eh, analisis AHP ini kita gunakan untuk apa. Misal cukup sampai di variabelnya saja diperbandingkan, maka itu sudah bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaannya kita, maka variabelnya saja yang di pairwise atau diperbandingkan. Tapi kalau mau yang lebih detail lagi, maka ya indikatornya yang diperbandingkan. Tapi itu tadi diperbandingkan indikator, tidak diperbandingkan dengan indikator dari variabel yang lain. Harus dari variabelnya sendiri. Nah, itu hampir sama kasusnya kalau misal kita nge-SWOT. Jadi nge-SWOT ini kita kayak tadi itu ada S dan T. Taruhlah misalnya S ini adalah variabelnya, T adalah variabelnya. Yang tadi tutupan pengguna lahan, kawasan pemukiman apa segala macam itu adalah indikator dari si S.
maka dia di pairwise berdasarkan posisi klasternya dia. Makanya tadi dari apa sih di awal tuh Thomas Elsati kan mengatakan bahwa dia mencoba untuk memisahkan antara klaster yang satu dengan klaster yang lain. Jadi dia di pairwise berdasarkan klasternya. Tidak bisa kita mem-pairwise berdasarkan klaster yang lainnya gitu. Itu yang pertama. Kalau untuk terkait apa namanya yang anggaran dan segala macamnya, nah ini yang seringkali jadi sulit di AHP itu dan perlu iterasi berulang kali adalah ketika variabel yang kita gunakan adalah variabel yang lintas jurusannya kita misalnya. Misal begini, contoh tadi kan saya kasih masuk variabel itu adalah seluruhnya adalah variabel yang sebenarnya bisa dispasialkan. Bagaimana ketika nanti ke depannya ada variabel yang dia tuh tidak dia aspasial, maka bagaimana cara menganalisis overlay-nya? Nah, itu kendalanya. Nah, kendalanya cara menjawabnya adalah kalau kita mau libatkan tetap si variabel aspasial ini, maka kita harus mencari alternatif analisis lanjutan yang si variabel ini tetap bisa ikut untuk ikut terlibat dalam menghasilkan ini output dari penelitian kita. Cuma kalau misalnya dia kita tetap mau menggunakan analis overlay misalnya SIG, JS misalnya, maka yang si faktor yang tadi yang di aspasial ini itu kita anggap sebagai outlier, maka dia dikeluarkan dulu. Begitu modelnya. Nah, terkait dengan analisis expert yang kita gunakan itu expert apa saja? Nah, betul Bang. Apa Mas? Expert sebenarnya kan kebetulannya ini saya kasih contoh bahwa yang saya jadikan expert ini ya di bidang kita saja sebenarnya, kecuali tadi ahli psikologi. Nah, ahli psikologi itu saya munculkan dalam rangka bahwa supaya teman-teman dapat gambaran bahwa tidak hanya di bidang kita saja sebenarnya itu bisa di-compare AHP, dia bisa antar bidang atau multi stakeholder lah intinya AHP ini. Makanya saya munculkan dari ahli psikologi. Kalau toh ternyata sebenarnya jawaban si ahli psikologi tadi itu seperti itu, ketersediaan lahan yang tinggi juga versinya dia, maka mungkin barangkali ada persepsi tertentu yang membuat dia berpikir demikian, dan itu di luar kendali kita. Begitu, yang jelas adalah bahwa siapapun respondennya kita, hasil combine-nya adalah nilai inkonsistensinya itu tidak lebih dari 0,10. Itu saja sih sebenarnya, Bang. Gitu. Gimana Kak Arif, terjawab nih? Terjawab atau Oke, bagaimana? Bang. Atau mau lanjut diskusi? Bisa. Nanti kita diskusi lebih lanjut nanti, Bang. Iya, Makasih. boleh. Ya. Itu gimana, Cak? Ya, ini ada yang bertanya di komen. Mungkin dia malu-malu bicara. Nurul Fadila. Ya, TBK bisa izin dijawab. bertanya, bagaimana jika ingin menentukan prioritas, misal prioritas wisata? Misal variabelnya 6A, jadi dalam variabel 6A. Kan ada 3A, 4A ya kalau pariwisata. Maksudnya 6A ini mungkin yang paling baru nih, iya kah? Iya, ya toh? Jadi dalam analisis AHP itu dianalisis 6A per pariwisata ya, Kak? Ya, betul. 6A itu berarti kan ada 6 faktor ya, atau 6 indikator yang Fadila gunakan. 6-nya itu dikasih masuklah di kuesioner ini. Sorry, mana dia? 6-nya itu dimasukkan di kuesioner sini. Di kuesionernya ini. 6-nya dimasukkan di situ. Di sini. Berarti di sini nanti A1 misalnya amenities. Terus A2-nya aksesibilitas, A3-nya apa, A4-nya apa, A5-nya apa, A6-nya apa. Berarti ada 6 gitu. Kira-kira begitu, Dila. Mudah-mudahan terjawab ya. Bagaimana Nur Fadil Hasta? Bagaimana sambil menunggu sebenarnya saya ada contoh, tapi di laptop saya. Saya kebetulan juga
Waktu skripsi itu saya ada beberapa model analisis. Nah, di dalam model analisis itu saya pakainya 3A bukan 6A. Jadi tiga-tiganya itu saya compare. Tiga-tiganya saya compare, saya bobotkan, terus kemudian nanti dapat hasilnya. Saya coba perlihatkan ya. Untuk yang mau bertanya sisa satu orang, silahkan tulis saja di komentar sambil menunggu pertanyaan dari Fadila terjawab. Mengingatkan kembali ke teman-teman, jangan lupa untuk isi absennya karena akan dibuatkan sertifikat dari absen. Tes kedengaran? Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini kalau saya kemarin menggunakan 3A, Attraction, Accessibility, sama Amenities. Kenapa saya gunakan 3A? Karena tadi seluruh analisis yang saya gunakan adalah analisis yang berbasis kepada spasial, spasial analisis. Nah, karena attraction, accessibility, dan amenities itu punya bentuk geometri, bisa bisa ditransformasi ke dalam bentuk geometri, maka saya gunakan 3A. Itu alasannya. Kenapa kemudian saya tidak pakai 4A dan kemudian tidak pakai 6A? Terus setelahnya nih, nah, seluruh nilai itu, bobot itu saya masukkan di sini nih, di nilainya, di nilai-nilai yang ini, aksesibilitas, amenitas, terus kemudian. Nah, diinputlah ke dalam sini tuh bobot. Nih, mana bobotnya? Total skor ini sudah, nih, skor A1 ini sudah dikali bobot. Nah, terus nanti dapatlah grid-grid potensial berdasarkan bobot-bobot yang tadi. Didapati seluas grid sekian, itu nilainya sekian, maka dia potensial ke 1. Grid sekian, dari sekian, potensial kedua. Sekian, sampai sekian, itu potensial ketiga. Nah, itu AHP bisa dimanfaatkan dengan kolaborasi-kolaborasi analisis yang lain seperti ini. Kira-kira begitu. Nah, oke. Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Oke, sudah tidak ada. Untuk 15.37. Kita foto dulu. pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, terutama soal aplikasi, nanti kita diskusi lebih lanjut di grup. Mungkin kita masuk ke sesi foto dulu, sesi terakhir. Silahkan Saudara Irfan mengambil alih untuk sesi foto. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya. Boleh minta izin dinyalakan kameranya teman-teman. Jangan lupa pasang senyumnya yang paling manis. Siap. Pertama, 1, 2, 3. Oke.
lanjut waktunya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Kembalikan ke moderator lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk pelatihan kali ini kita sampai di sini saja dulu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi Nagara di Instagram atau di grup WhatsApp yang telah disediakan. Oke, terima kasih teman-teman sudah sempat hadir. Sampai jumpa di kegiatan Nagara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di kegiatan yang berikutnya. Berikutnya itu kita ada pelatihan drone ya. Daftar saja. Pelatihan drone offline. Terus next itu kita akan ada buka, kita sementara magang, kemudian kedepannya kita akan buka ini apa? Seminar. Kita ada seminar. Ayo Kak, gratis Kak. Ya, terus next itu yang mau KP, mahasiswa yang mau KP Ya. nanti kita buka, stay tune aja di kita punya sosial media. Sudah terbuka itu. Oke guys. Gratis boleh Kak, gratis boleh pelatihannya. Siap. Boleh. Kita ada nanti pelatihan ARJIS itu dari basic sampai advance. Tapi advance itu hanya sampai 3D modeling saja. Itu selama bulan puasa. Nanti join aja guys. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WebJIS now, WebJIS Nanda.